Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Anda bertanya, Alkitab menjawab, masuk ke episode 34. Ini episode 34. Pak Erastus, saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih kepada Tuhan dan kepada Pak Eras karena saya sempat mendengar khotbah-khotbah Bapak dan tanya jawab. Saya sudah mendengar khotbah Bapak dari tahun 2005. Saya merasa semakin mengerti sekali apa arti kebenaran firman. Terima kasih banyak Pak Eras. Saya mendengar khotbah Bapak yang satu-satunya yang mau membantu kakak saya yang memang susah hidupnya. Padahal kami banyak bersaudara, tapi bagi saudara-saudara kami yang lain ada yang mampu menolong kakak saya, tapi dia tetap nggak mau menolong. Sehingga saya sendiri yang menolong Pak. Dan sejak dengar Pak Eras, hati saya tergerak untuk menolong tetangga saya yang susah dan memberi sedikit bingkisan juga ke satpam, ke perumahan ya. Beberapa orang ya mungkin petugas satpamnya. Semua itu saya lakukan setelah saya mendengar khotbah Pak Eras. Dulu saya pelit sekali. Tapi sekarang Pak berubah sekali saya. Terima kasih Pak Eras sebanyak-banyaknya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Asal Bapak khotbah ke Betani, saya mesti datang. Sebenarnya saya bukan cuma Betani, hanya untuk mendengar khotbah Bapak aja. Kadang saya dengar sampai 2 sesi di Surabaya. Betani Surabaya. Saya selalu berdoa agar saya dapat menyenangkan hati Tuhan. Tapi kok rasanya belum seperti yang saya harapkan. Saya khawatir belum dapat menyenangkan hati Tuhan. Apa yang harus saya buat Pak? Terima kasih. Tuhan berkati Bapak sekeluarga. Yang harus saudara buat, tetap belajar untuk berubah. Nanti saudara kan bisa menyenangkan Tuhan. Ini pengalaman saya juga. Terus saja. Nanti saudara akan berubah. Ya. Selamat berjuang bro. Anda sudah banyak diubah Tuhan. Ya. Salam Pak Eras, saya sudah sangat banyak diberkati dengan pengajaran Alkitab yang selama ini Bapak sampaikan. Saya mau bertanya, Pak, apakah yang harus dilakukan sebuah pasangan setelah menikah kembali untuk kedua kalinya dan pasangan itu bahagia dan langgeng? Pasangan itu telah diceraikan hidup pasangannya masing-masing dahulunya. Apakah yang harus dilakukan sebuah pasangan setelah menikah kembali untuk kedua kalinya dan pasangan itu bahagia dan langgeng? Pasangan itulah diceraikan hidup pasangannya masing-masing dahulunya. Jadi ada orang yang masing-masing pernah menikah, cerai lalu gabung dan bisa bahagia. Apakah yang telah dilakukan pasangan tidak akan dikehendaki Tuhan atau dosa? Ya kita tidak menoleh lagi ke belakang yang sudah. Yang sudah kita kubur, kalau kita salah kita minta ampun. Dan jangan berbuat dosa lagi. Saya mau bertanya mengenai seorang anak yang dipungut sejak bayi. Oke, maaf. Sebelum ini saya teruskan. Jadi, kalau sekarang pasangannya bahagia langgeng, tentu yang penting bukan langgeng sampai kapan. Dua-duanya mencari Tuhan, bertobat, hidup benar. Dan jangan lupa, pasangan yang laki-laki, jika pasangan lamanya belum menikah dan masih punya tanggung jawab, harus dipenuhi tanggung jawabnya. Ya. Tetapi bagaimana Pak? Apakah berdosa? Kita tidak menoleh ke belakang lagi, kita minta ampun, minta dikuduskan Tuhan, lalu hidup baru di dalam Tuhan. Oke. Saya mau bertanya mengenai seorang anak yang dipungut sejak bayi, apakah anak itu setelah bertumbuh berhak untuk tahu jati dirinya? Tidak harus. Orang tua kandung belum tentu lebih baik dari orang tua angkat. Apa artinya angkat dan kandung? Yang penting jalinan batin anak dan orang tua itu. Jadi ketika anak mulai dewasa tidak perlu diberitahu, enggak apa-apa.
ya. Pada usia berapakah anak itu harus tahu jati dirinya? Tidak perlu. Tapi kalau satu dan lain hal oleh pimpinan Roh Kudus mau diberitahu, diberitahu. Apakah dosa bila anak itu tidak pernah diberitahu jati dirinya? Tidak, tidak apa-apa. Sampai orang tuanya yang mengangkat anak itu meninggal, tidak apa-apa. Nah ini masalah kalau sampai perlu ada orang tua yang harus tahu. Harus tanya dulu sama orang tuanya, apakah dia perlu? Apakah orang tua aslinya ingin anaknya tahu? Kalau dia mengatakan tidak perlu, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau orang tua kandungnya berkata, saya mau dia tahu saya orang tuanya, harus diberitahu. Nah sebenarnya hal ini tidak bisa dijawab dengan mudah. Ini menyangkut banyak aspek, saudaraku. Aspek lingkungan dan lain-lain, aspek warisan dan lain-lain. Jadi tidak bisa saya jawab dengan tepat, harus tahu kasus lengkapnya. Tetapi kalau mungkin jika seseorang mengambil anak angkat, biarlah anak angkat itu merasa bahwa dia ibu kandung atau bapak kandungnya. Kalau sampai suatu hari dia tahu ternyata bukan bapak ibu kandung, dia tanya, kenapa mama papa tidak memberitahukan kepada saya? Saya nggak perlu kasih tahu kamu karena kamu itu anak kandungku. Nyatanya tidak, tapi jiwaku sudah mengikat kamu sebagai anak kandung. Ya, oke. Terima kasih untuk waktu dan penjelasannya, puji Tuhan. Sekali lagi saya tidak bisa menjawab utuh karena kasus utuhnya saya tidak tahu. Tetapi kalau kita tidak memberitahu anak angkat kita sebagai tidak memberitahu anak angkat kita, tidak memberitahu jati diri anak angkat kita, tidak apa-apa, ya. Yang penting nanti di surga juga kita tidak akan mempersoalkan kandung atau tidak. Salam Pak Pendeta, saya jemaat GSKI THB Bekasi mau bertanya apa bedanya roh dan jiwa menurut Alkitab dan menurut pandangannya, kaitannya dalam perjuangan untuk merubah karakter dan cara berpikir kita. Waduh, ini pertanyaan bagus dan jawabannya juga panjang ini. Saya sering menjelaskan hal ini, saudara. Saya sering menjelaskan hal ini. Jiwa itu, ya saudara, tempat untuk menampung semua yang dia lihat, dia dengar dari dunia luar melalui jendela mata, telinga kita, atau indera kita. Jiwa. Yang diterima di dalam jiwa, yang paling banyak dan diterima, itu masuk ke dalam roh. Di dalam roh itu ada nurani dan cara berpikir. Jadi kalau roh itu inti dari kehidupan seseorang di mana terdapat cara berpikir dan nurani. Yang dalam bahasa Ibrani ada dua kata, yang satu nesyamah, satu ruah. Yang saya pahami nesyamah itu bicara lebih menunjuk kepada kesadaran diri. Ruah lebih menunjuk kepada unsur kehidupan. Jadi kalau jiwa itu menjadi penampung dari apa yang dia lihat, dia dengar atau lewat inderanya, roh itu yang menjadi inti dari kehidupan yang di dalamnya ada nurani dan cara berpikirnya. Itu, makasih. Jawaban saya pasti tidak memuaskan sekali. Nah, kalau saudara sering mendengar khotbah saya, saudara sering melihat saya memberikan gambar-gambar untuk menjelaskan, untuk memetakan hal ini. Selamat siang Bapak, kami mau bertanya, kalau orang tua dan anak berbeda posisi, yang satu di anggota masyarakat dan yang satu di keluarga kerajaan, seperti Bapak katakan mereka saling kenal, kalau itu orang tuanya dan sebaliknya berarti kalau orang tuanya tahu kalau ada anaknya yang tidak masuk anggota maupun kerajaan, kan orang tua hatinya sedih. Sedangkan ada dalam firman mengatakan di surga tidak ada tangisan dan air mata. Mohon penjelasannya. Di surga itu di dalam hadirat Allah yang dahsyat dan luar biasa, orang akan tunduk sepenuhnya kepada kedaulatannya. Tidak ada orang yang sedih. Karena orang menerima semua keputusan kedaulatan Allah. Karena kehadirannya, kedahsyatannya melampaui segala hal yang tidak kita pikirkan. Tidak mampu kita pikirkan hari ini. Bahkan kalau ternyata kita punya sahabat atau teman masuk neraka pun, kita tidak akan berani memberontak. Tidak akan berani mengeluh. Tidak akan berani bersungut-sungut. Kita akan ada dalam cengkraman hadirat Allah yang kuat. Ya. Juga kalau orang tua terpisah dengan anak, yang satu menjadi anggota masyarakat, satu menjadi anggota keluarga kerajaan, pasti semua akan diterima dengan ketertundukan penuh. Oke. Saya jemaat gereja lain di Pekanbaru.
Tapi sejak 2 tahun lalu saya sudah mendengar khotbah-khotbah Bapak di YouTube. Selama masa COVID-19 kami ibadah streaming hampir semua acara diikuti istri dan saya. Kami ingin GSKI ada di Pekanbaru supaya kami beribadah di situ sejak 2 tahun lalu. Banyak kebenaran-kebenaran dan pemahaman firman Tuhan kami dapat. Banyak juga yang saya pahami sendiri karena saya juga belajar sendiri, dikuatkan, diteguhkan, diyakinkan dengan yang Bapak kemukakan. Banyak Pak, thanks Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak, pelayanan Bapak dengan semakin banyak bertobat, memahami dan melakukan firman Tuhan. Apakah rencana Bapak buka GSKI di Pekanbaru? Belum. Pertanyaan selanjutnya. Jadi begini, tidak ada GSKI di Pekanbaru, mungkin belum ada, tapi Bapak yang bertanya ini bisa membuat yang namanya House of Truth, rumah kebenaran, mengumpulkan beberapa orang, lalu bersama-sama melihat khotbah saya, baik streaming maupun di YouTube, lalu bisa berdiskusi dan bersaudara dengan memiliki cara berpikir yang sama. Di situ kita bisa saling membangun dalam komunitas yang sama-sama memahami suara kebenaran. Buatlah House of Truth. Nanti kalau saudara mau, saudara bisa mengirimkan SMS lagi, nanti ada staf kami yang menindaklanjuti dan membantu bagaimana membangun House of Truth di kota saudara. Ya, bagaimana membangun House of Truth di kota saudara. Jadi kami akan membimbing ya saudara. Kami tahu bahwa ini tidak mudah tapi bisa. Oke, saya teruskan. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, di Yesaya pasal 11 ayat 8, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangan ke sarang ular beludak. Yesaya 65 ayat 20, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup berapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Nah, ini menggambarkan satu kemakmuran sebenarnya. Dan ini menunjukkan Israel hari ini, saudara. Kalau saudara memahami kitab Yesaya, bagaimana pada zaman itu orang Yahudi benar-benar teraniaya. Bangsawan-bangsawannya ditawan. Kalau dulu, saudaraku, seorang raja, ya, keluarganya, ditawan itu bisa diseksa, ditelanjangi, dan lain sebagainya. Bangsa Israel luar biasa menderitanya, tapi Tuhan menjanjikan akan ada satu kemakmuran nanti. Dan itu menunjuk sekarang ini sebenarnya. Ketika bangsa Israel, orang-orang Yahudi, diangkut dari berbagai negara, sekarang menetap di Israel, itu gambaran hari ini. Itu gambaran hari ini sebenarnya. Dan kalau saudara ke Israel, saudara akan tahu betapa makmurnya negeri itu sekarang. Apakah ada kelahiran di LB3 sesuai dengan kedua ayat di atas? Di Yesaya 65:20, apakah masih ada kematian seharusnya tidak ada lagi? Sekali lagi saya katakan bahwa itu gambaran dari kemakmuran Israel hari ini yang tidak bisa dikenakan untuk LB3 nanti. Terima kasih. Jadi itu gambaran Israel hari ini ya, bukan Israel nanti. Salam Pak Eras, sejak 2010 saya sudah mengikuti khotbah-khotbah Bapak. Saya memperoleh kekuatan dalam perjuangan melewati pergumulan hidup. Yang ingin saya tanyakan yaitu dalam Matius 25:27 menjalankan uang. Apakah ayat ini tidak bertentangan dengan seorang rentenir, Pak? Mohon pencerahannya, Pak Eras. Kebetulan saya tidak berprofesi ini, tapi saya dihidupkan oleh almarhum ibu saya yang harus seperti ini sehingga saya menjadi mandiri, tidak menjadi beban siapapun. Tapi sebelum almarhum meninggal dunia, beliau mengakui kepada saya bahwa dia telah berdosa dengan profesi ini karena harus menyekolahkan anak 8 orang. Apakah almarhum ibu saya diampuni dosanya oleh Tuhan atau tidak ya Pak? Saya bergumul Pak, karena banyak orang mengutuki profesi ini kepada kami. Mohon arahannya, kami harus bagaimana agar apa yang dikatakan orang itu tidak menjadi kutuk, tapi membuat kami berkenan di hadapan Tuhan Pak. Terima kasih. Meminjamkan uang dengan memeras itu salah. Tetapi ibu saudara ini mengakui kesalahannya. Pasti diampuni.
tidak mungkin dia minta ampun kalau hatinya tidak dihancurkan oleh Tuhan. Hatinya dilembutkan, diremukkan oleh Tuhan sehingga dia bisa mengakui kesalahannya. Dan Tuhan pasti mengampuni dan melupakan. Tentu kita setelah dewasa jangan mengikuti langkah orang tua kita yang salah. Kita bisa menjalankan uang kita tanpa harus memeras. Tetapi harus sangat berhati-hati karena dunia ini banyak penipuan. Ya. Matius 25 ayat 27. Matius 25 ayat 27. Perumpamaan tentang talenta menjalankan uang. Jadi kita tidak bisa menyamakan orang yang menjalankan uang di dalam Matius ini dengan pola rentenir di Indonesia seperti yang dijalankan oleh ibu ini. Tidak sama. Sebenarnya juga kalau kita bekerja sama dengan seseorang, asal win-win solution tidak menekan, itu juga sebenarnya bukan satu kesalahan. Misalnya ada orang jual bakso, kita pinjemin uang ini ya, ini uang 5 juta, oke? Kita bikin, untungnya berapa tiap hari? 100 ribu. Untungnya berapa? 200 ribu, oke deh. You 125, saya 75. Nggak masalah mestinya. Nah kadang-kadang bunganya terlalu besar sehingga kita membunuh orang. Ya, oke, saya kira itu saja yang saya bisa jawab. Karena saya tidak mengerti benar bagaimana pola renten di dalam yang dimaksud oleh Bapak ini. Tetapi kalau ini sudah terjadi masa lalu, jangan diingat lagi. Kita sendiri harus mengubah hidup menjadi anak-anak Allah yang berkenan, dan orang tua kita bagaimana keadaannya kita serahkan kepada Tuhan. Tapi sudah saya katakan tadi, kalau dia sampai bisa minta ampun berarti hatinya sudah dilembutkan oleh Tuhan. Salam Pak Pendeta Era, saya mau bertanya apakah seorang yang belum lahir jasmaninya, belum tahir jasmaninya, boleh berdoa atau tidak? Terima kasih. Saya nggak tahu maksudnya tahir jasmaninya ini. Salam Pak Erasus, saya mau bertanya apakah seorang yang belum tahir jasmaninya boleh berdoa atau tidak? Terima kasih. Saya tidak tahu tahir di sini maksudnya apa ya. Ya. Tahir di sini maksudnya saya tidak tahu, sehingga saya tidak bisa menjawab ini. Ya. Saya harus mengerti dulu maksudnya tahir di sini apa ya. Tahir ya. Pengertian tahir, mentahirkan, suci, atau tahir di sini atau suci. Ada kan? Pengertian tahir. Pembersihan atau penyucian, mentahirkan. Ya kalau tubuh jasmaninya belum tahir, apa sih ruginya ditahirkan, disucikan? Disucikan bukan dengan air, bukan dengan mandi, tapi dengan berdoa minta ampun, selesai. Doa itu justru untuk mentahirkan, bukan tahir dulu baru berdoa. Doa itu untuk mentahirkan jasmani rohani kita. Jangan nunggu tahir baru berdoa, justru berdoa untuk mentahirkan keadaan kita. Terima kasih. Ya, ini dari Pak Ari Sorowako ya. Doa Pak untuk mentahirkan tubuh, bukan tahir dulu baru berdoa. Dan kita bukan seperti agama lain yang perlu mentahirkan tubuh secara harafiah baru berdoa. Kita tidak perlu harus cuci baju, cuci pakaian, cuci mata, cuci kaki, cuci tangan, tidak perlu. Yang penting hati kita. Dan untuk tahir kita berdoa ya. Makasih. Salam Omera, saya Gary. Mohon walaupun nanti COVID selesai, Gary mohon tetap ada streamingnya Om. Gary sangat diberkati dan sekarang Gary takut akan Tuhan. Gary sayang Tuhan dan Om Eras. Gary kelas 6 SD. Luar biasa ya. Halo sayang. Nanti Om Eras seneng banget nih kamu bisa SMS begini. Aduh, umur kelas 6 SD bisa ngomong begini. Luar biasa ya. Om, nanti kalau sudah nggak ada COVID, tetap ya Om. Oh ya, komitmen kami, kebaktian kami itu semua akan di live streamingkan. Menjadi kebaktian segala bangsa, semua sinode, semua orang Kristen. Oke, terima kasih sayang, Gary.
Gratitude. Selamat malam Pak Eras, saya dan istri dari Malaysia sudah mengikuti khotbah Bapak sejak 2016. Kami juga ikut Jakarta Truth Conference pertama. Saya dan istri mengalami perubahan yang tidak dapat dipungkiri karena mendapat asupan kebenaran dari khotbah Bapak. Terima kasih Pak, Tuhan selalu memberkati Pak Erastus. Terima kasih Bapak, ini NN dari Malaysia. Luar biasa ya. Pak Eras yang baik, maksud dari membenci ayat atau ibu di Lukas 14 ayat 16 itu apa? Apa tidak bertentangan dengan hukum kasih? Kalau pemahaman membenci sama dengan membunuh, maka ayat ini membingungkan. Saya ingin Pak Eras ceritakan contoh konkret. Ayat ini sulit sekali, atau seperti Petrus yang berkata meninggalkan tanggung jawab dalam keluarga. Tolonglah kami ya Pak. Terima kasih dari Jerobiam NTT Kupang. Tuhan Yesus menggunakan kalimat yang sangat ekstrim. Kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, bahkan nyawamu sendiri, kamu tak dapat menjadi tidak layak bagiku. Maksudnya, demi kepentingan Tuhan, ya, kita melakukan segala sesuatu. Ingat, demi kepentingan Tuhan kita melakukan segala sesuatu. Jadi kalau sampai aku mengasihi orang tua, ya, mengasihi orang tua, demi orang tua itu saya membenci Yesus. Tapi kalau aku mengasihi orang tua karena Yesus, bukan karena orang tua, seakan-akan aku membenci orang tua. Tapi itu bentuk kasih. Membenci di sini bukan berarti mengupayakan kejahatan atau mengupayakan penderitaan orang tua atau orang-orang yang kita kasihi. Tetapi kita belajar mengasihi orang-orang secara proporsional dan mengasihi mereka demi Allah, demi Tuhan, bukan demi mereka. Kalau seorang wanita, ini pacar nih ya, berkata kepada pacarnya laki-laki, lu nganter gua nih, lu jemput Imam, lu antar jemput gua karena siapa? Karena lu takut sama papa mama gua. Jadi kamu mengantar jemput aku karena orang tua. Kamu nggak sayang saya. Kamu sayang orang tua saya. Nah, kita itu mengasihi orang tua karena Tuhan, bukan karena orang tua itu. Dan itu dijamin kita akan mengasihi orang yang kita kasih secara proporsional. Itu maksudnya. Demi kecintaan kita kepada Tuhan, kita melakukan segala sesuatu. Atau kita melakukan segala sesuatu bukan karena sesuatu itu, tapi karena Tuhan. Jadi kalau sampai suatu saat harus meninggalkan orang tua demi iman, ya tidak bisa tidak. Kalau misalnya ada seorang ibu meminta anak gadisnya menjual diri, harus berkata, tidak Mam, aku nurut apapun yang Mama perintahkan demi kebaikan Mama. Tapi kalau melanggar firman Tuhanku, aku tidak mau melakukannya. Nah, sampai tingkat itu membenci, bukan? Jadi tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh siapapun demi Tuhan. Makasih. Jelas sekali contohnya ya. Salam Pak Erastus Sabdono. Pak, saya minta pendapat Pak Eras mengenai kehidupan saya. Pak, saya sudah sejak 5 tahun lalu mendengar khotbah Pak Erastus. Dan saya banyak mengalami perubahan dalam hidup menjadi lebih baik. Tapi di tahun 2018 saya jatuh dalam dosa lagi. Yang kalau dipikir dosa yang saya lakukan itu kecil, tapi saya membiarkan hingga pada akhirnya saya kembali jatuh ke dalam dosa lama saya. Pak, di tahun 2020 ini saya menyadari dosa saya dan menyesalinya dan mau kembali kepada Tuhan. Tapi Pak, saya sudah nggak bisa lagi seperti dulu lagi saat berdoa. Yang biasanya kalau berdoa hati saya serasa dipeluk. Perasaan itu tak lagi kurasakan, Pak. Mungkin karena ada satu ayat yang selalu terngiang dalam pikiran saya yang membuat saya tak ada kekuatan berdoa dan semangat seperti dulu. Ayatnya berbunyi begini. Garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk di ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya selalu bertanya kepada Tuhan, apakah aku sudah tidak bisa kembali lagi? Pak Erastus, mohon pencerahannya.
terhadap hamba yang bodoh ini, yang mau mencari kebenaran dan kehidupan kekal bersama Yesus. Semoga bisa dimengerti ucapan saya. Bisa dimengerti, Pak. Ini dari Manado. Saya tidak sebut namanya ya. Jadi begini, Pak. Yang dimaksud garam ini fungsi. Ada orang yang tidak berfungsi lagi bagi sesamanya. Sehingga dibuang, tidak berguna sama sekali. Bapak ini belum berkeadaan begini. Belum. Jatuh dalam dosa bukan berarti Anda tidak bisa pulih. Bisa pulih, bisa diperbaiki. Mengenai kok nggak seperti dipeluk. Jangan pakai perasaan, ya pakai iman. Tuhan itu memeluk kita, bro. Seperti anak terhilang dipeluk bapaknya. Anda ini dipeluk kembali. Kalau Anda nggak dipeluk, Anda nggak tulis pertanyaan ini. Ini menunjukkan yang Anda bertobat. Kembali lagi nanti bisa. Bahkan lebih dari masa lalumu. Orang yang melekat dengan Tuhan. Maksud saya, orang bisa melekat dengan Tuhan. Orang bisa lebih baik melekat dengan Tuhan walaupun dia sudah jatuh dalam dosa. Belum tentu orang yang tidak jatuh dalam dosa lebih baik. Belum tentu. Ya. Jadi saudara-saudara, saya harap saudara bisa berjuang untuk itu. Ayo bangkit ya. Garam itu artinya fungsi loh. Anda masih bisa berfungsi kok. Ayo balik lagi, nanti bisa berfungsi. Ya. Salam Pak Eras, sehat selalu ya Pak dan keluarga. Saya punya ipar laki-laki. Dulu dia bekerja di perusahaan dan suami. Saya dan suami. Saya punya ipar laki-laki, dulu dia bekerja di perusahaan saya dan suami. Jadi ipar ini laki-laki saudara dari suami ya, kerja di perusahaan sepasang suami istri ini, ibu ini. Ipar saya ini sering sekali melakukan korupsi. Sampai akhirnya saya tidak tahan lalu saya pecat dia. Dan saya sudah tidak mau tahu lagi tentang dia. Terlebih dia berani maki-maki saya dari masih sekolah. Kalau saya marahin kenakalannya, saya dan suami saya biayain sekolahnya. Almarhum ibu mertua saya selalu membela dia. Saya walau nggak mau tahu tentang dia lagi, saya tetap berdoa untuk dia. Saya dengar dia bekerja di perusahaan lain. Ternyata dia berkelakuan sama juga. Selalu dipecat. Sudah berapa perusahaan dengan kasus korupsi. Dia sudah jadi mualaf. Istri siri ada 3 orang. Aduh, 3 istrinya. Terakhir nikah resmi. Yang akhirnya masuk penjara. Tapi tidak kapok-kapok. Sampai berapa kali keluar masuk penjara. Terakhir masuk penjara lagi dengan kasus narkoba. Saya akhirnya sudah nggak berdoa lagi untuk dia. Karena orang ini sudah terlalu bebal. Pertanyaan saya, Pak, apakah saya salah kalau karena saya sudah nggak mau tahu lagi tentang dia dan nggak mau berdoa lagi untuk dia. Ini saya tuh tidak tahu ya Bu. Tuhan tuh masih suruh Anda berdoa untuk dia enggak? Coba tanyakan Tuhan bagaimana itu. Saudara gumuli, jangan berdoa, jangan tidak berdoa. Lalu serahkan aja dalam tangan Tuhan. Tuhan gimana yang ngadepin orang ini. Tuhan nanti akan bicara. Tuhan bilang stop dan berdoa. Udah nggak bisa diperbaiki. Atau doakan dia masih bisa. Atau bantu istrinya. Atau kasih dikit uang lah sama dia. Tergantung Tuhan. Minta pimpinan Tuhan ya. Jangan terus stop. Nggak berdoa. Karena ini udah terlalu bebal. Terlalu nggak terlalu itu kan Tuhan yang tahu Bu. Ya. Oke. Selamat berjuang ya Bu. Ini bandel banget nih orang. Ya, tapi kalau itu jadi beban ibu ya bagus. Salam Pak, mohon penjelasannya prasyarat untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kemudian apakah pengikutnya wajib beridentitas Kristen? Mohon maaf jika pertanyaan saya kurang berkenan. Matur nuwun Gusti berkahi. Menjadi pengikut Yesus harus hidup seperti dia hidup. Apakah harus beridentitas Kristen? Tidak bisa tidak, karena kita di dunia yang memiliki sistem dan tatanan masyarakat, orang yang mengaku Yesus harus disebut Kristen. Anda jangan berkata, oh saya masih agama lain tapi diam-diam percaya Yesus. Tidak bisa. Orang yang tidak mau mengaku Yesus di depan orang lain, Tuhan tidak mengaku dia juga. Jadi harus mau mengaku di hadapan sesama dan harus menjadi Kristen. Ya, selamat berjuang. Ikuti khotbah saya terus, nanti tahu bagaimana ikut Yesus. Salam Pak Erastus, terima kasih untuk kebenaran yang murni yang Bapak terus sampaikan. Saat ini kami sedikit kesulitan untuk mengikuti khotbah di YouTube karena masalah keuangan. Kami kadang mencari
wifi gratis untuk ikuti khotbah Bapak di YouTube. Kami sangat rindu untuk terus mengikuti suara kebenaran. Kami sangat berterima kasih karena pengajaran Bapak Erastus benar-benar mengubah hidup kami. Meskipun kami masih berjuang dan kadang masih jatuh bangun. Tadinya kami masih punya penghasilan sampingan dari kelas les privat, namun saat ini semua diliburkan. Kami mohon dukungan doanya agar kami terus bertumbuh. Kami merintis di Lampung dari organisasi yang berbeda. Namun kami cinta suara kebenaran, saya dan suami banyak diubahkan lewat khotbah-khotbah Bapak. Terima kasih untuk perjuangan Bapak demi mempertahankan Injil yang murni. Kami yakin keadaan Bapak akan mengubah wajah kekristenan di Indonesia. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga serta semua jemaat maupun hamba-hamba Tuhan. Kalau tidak salah nomor telepon ini sudah diberikan kepada staf kami. Kalau sudah seorang hamba Tuhan atau pendeta, staf kami akan membantu Bapak memberikan bantuan selama COVID. Ya, kami sudah membantu hampir 1.800 pendeta atau lebih, hampir 2.000 saya kira ya, itu supaya mendapat tunjangan sampai bulan Agustus. Yang jumlahnya sekitar 500.000 sampai 1 juta, bahkan ada yang lebih. Ya, nanti staf saya di sini ada staf saya, udah disampaikan ini ya kepada staf ini ya. Udah ya, betul ya. Nanti akan dihubungi oleh staf saya, Bapak NN ini ya. Kalau sudah betul-betul memang hamba Tuhan membutuhkan dukungan, kami bantu. Oke? Tuhan berkati, sampai jumpa di episode berikut, episode yang ke-35. Tuhan berkati.